Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang kerudung atau jilbab atau hijab, yang pokoknya artinya suatu pakaian yang menutupi kepala. Dalam konteksnya sebenarnya enggak hanya perempuan tapi juga lelaki ya, yang namanya penutup kepala. Tetapi dari ayat yang kita akan lihat pada malam hari ini khusus perempuan. Jadi dianggap sebagai apa istilahnya, untuk mempercantik perhiasan. Jadi kita akan lihat apa saja isinya. Selamat menyimak dan belajar. Tuhan hidup bersama kita semua. Amin. Baik, kita akan melihat ayat yang dipakai yang membahas tentang kerudung atau jilbab, itu bahasa yang sering dipakai sekarang. Karena kerudung ini dulu di tahun 80-an masih pakai kerudung ya, istilah yang umum dipakai. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu dipakai. Sedangkan memang Alkitab ini banyak diterjemahkan tahun 70-80, jadi bahasa yang dipakai ya kerudung. Nah, kita akan melihat dulu bahwa Yesaya ini kan Isa dari ayatnya ini. Yesaya ini lahir menurut penelitian lah para ahli kitab gitu ya. Lahir pada 765 sebelum Masehi. Ini salah satu versi penelitiannya ya. Jadi 765 sebelum Masehi. Kemudian aktif atau tampil sebagai nabi tahun 740 sebelum Masehi. Jadi kira-kira nih usia 25 tahun baru tugas. Gitu. Jadi kitab yang dia tulis ini ditulis pada tahun 740 plus sekian gitu ya. Kita detailnya tidak ada angka tahun, tapi itu penelitiannya kira-kira begitu. Karena membahas apa? Kerajaan Yehuda. Nah, secara sejarah kerajaan Yehuda ya munculnya di tahun itu. Ini sudah beberapa generasi raja dan ini berkaitan dengan mendekati pembuangan ke Babel. Jadi Yehuda telah berdosa, kemudian dibuang ke Babel atau dijajah gitu ya, dijajah oleh Babel. Nah, di sini ada nubuatan gitu ya, nubuatan dari nabi ini Yesaya. Dikatakan Tuhan akan mengambil perhiasan keindahan, perhiasan pergelangan kaki, ikat kepala. Ini yang saya tadi bilang penutup kepala. Hiasan bulat yang seperti bulan sabit. Nah, ternyata bulan sabit itu adalah hiasan, salah satu bentuk hiasan kepala ya di zaman itu ya. Ini orang Israel ya, orang Israel. 765 sebelum Masehi. Kemudian perhiasannya ada rantai, gelang-gelang dan kerudung. Jadi kerudung penutup kepala, hiasan kepala. Nah, ini juga gelang-gelang kaki. Jadi di kaki ada gelang, kemudian ikat pinggang, rumah-rumah jiwa. Ini kalau mau bisa teliti apa ini rumah-rumah jiwa. Dan jimat-jimat. Jimat ini maksudnya benda-benda jewelry gitu ya maksudnya. Cincin, perhiasan hidung. Jadi hidungnya ada perhiasan. Pakaian perayaan, jubah, pakaian luar, tas. Cermin, sudah ada cermin. Lenan ini kain halus, kain yang mahal pada saat itu. Serban, kerudung. Jadi sorban, kerudung. Serban biasanya kalau kita konteksnya lelaki ya. Kemudian ada pewangian harum gitu. Ya, oke. Ada rambut yang tertata rapi, terus jubah mahal. Nah, kita fokus ke tradisi, bisa dibilang tradisi, bisa dibilang ajaran. Jadi pada waktu itu kerudung ini adalah perhiasan. Jadi ini perhiasan.
salah satu pakaian yang indah gitu, jadi perhiasan telinga, pontoh dan kerudung. Jadi di sini dibahas perhiasan yang akan hilang dari orang-orang Israel ketika dibuang, maksudnya begitu. Dan salah satunya kerudung. Jadi kerudung ini ketika jadi budak dia akan dicopot, maka kerudungnya adalah simbol orang merdeka lah kira-kira, orang yang sejahtera, orang merdeka. Dan kalau dengan kita lihat banyak perhiasan di sini, tentunya ini bukan orang biasa, ini para bangsawan gitu ya, yang kaya-kaya tentunya. Nah kalau kita lihat di sini dari ayatnya Yesaya 19 sorry, ada kata veil, ini di Inggrisnya veil 7479. Kita lihat ini apa, realah. Jadi ini dan realah, realot, lot ini jamak ya, jamak tapi ke feminim, dia non feminim. Jadi maka pakai s, veil, jamak dari veil, cadar atau kerudung tadi. Jadi ada yang menerjemahkan kerudung, ada yang menerjemahkan cadar, itu kalau di bahasa Inggrisnya gitu. Oke, nah kita melihat tradisi sekarang orang Yahudi yang masih ada sampai sekarang, ini yang disebut sekte Haredi atau Haredim, orang-orang Haredi ya. Jadi mereka para wanitanya seperti ini, tidak ada, mukanya harus ditutup pakai veil, penutup muka. Mana mukanya ada. Terus ini kelompok Yahudi Ortodok memakai pemakaian jilbab dengan merek yang mereka sebut Frumka. Ini orang-orang Yahudi seperti ini. Jadi ada aliran yang istilahnya Haredi dan seperti ini. Jadi kalau dibandingkan dengan jilbab yang dikenal di Indonesia, ini jauh lebih jauh lebih fanatik gitu. Mukanya tidak boleh sama sekali. Bahkan melihat aja harus kainnya harus di ini ya, bukan kain tebal, jadi kain yang mungkin ada kisi-kisinya. Nah ini versi lain, ini yang tanpa cadar ya. Jadi ini kan di depannya ada cadarnya, yang ada cadarnya ini. Nah di ini tidak pakai, jadi beda golongan, tapi masih Yahudi. Mukanya kelihatan, tapi tertutup semua kecuali tangan ini. Jadi ini usia berapa nih? Usia SD mungkin ini. Anak SD sudah pakai ini. Terus, nah ini para prianya, ini orang yang sama. Ini bapaknya gitu ya. Nah ciri khas Yahudi, salah satu sektenya ya ini topi ya. Terus ini pinggiran pinggiran istilahnya dahi, ada rambut yang tidak boleh dipotong. Jadi, dari kecil pria ini tidak motong pinggiran ini, tali rambut pinggiran ini, tepi rambut istilahnya, kanan kiri. Karena itu ajarannya begitu. Nah jadi kita lihat di sini, kalau di Yesaya tadi kerudung itu sebagai simbol orang merdeka, sebagai simbol perhiasan juga gitu. Jadi selain kerudung mereka juga mengenakan perhiasan dan sebagainya, ada banyak di sini, termasuk di kaki, gelang kaki, ikat pinggang, cincin, hidung juga ada. Jadi para raja saat itu atau para bangsawan, para putri itu mengenakan ini perhiasan-perhiasan. Nah, dan diteruskan oleh golongan Yahudi ini dengan menutup ini seluruh ini. Nanti juga ada golongan Kristen yang seperti itu, nanti saya bahas dalam video selanjutnya. Yang jelas tahun 765 sebelum Masehi, ketika Yesaya menulis ini ya, itu sudah ada orang Yahudi sudah pakai kerudung sebagai simbol kemewahan, simbol perhiasan, termasuk ikat kepala gitu. Jadi ini ada ikat kepala, jadi penutup kepala, ikat kepala, kerudung itu bagian dari perhiasan atau status sosial gitu. Jadi kalau orang nggak pakai berarti dia dianggap budak gitu. Ya demikian sejarahnya, sejarah
Ini fakta sejarah bahwa memang di kalangan Yahudi itu sejak lama, udah lama sekali, berarti kalau sekarang hampir 3000 tahun gitu ya, mereka mengenakan kerudung-kerudung ini atau hijab atau jilbab gitu. Oke, semoga mencerahkan dan menjadi pengetahuan bagi Anda yang belum tahu, dan juga memperluas gitu ya cakrawala berpikir bahwa Yahudi sudah, atau saat itu masih disebut Israel gitu, karena Yahudi itu kan Yehuda, salah satu suku saja. Nah, demikian informasi yang bisa saya berikan. Kalau Anda punya komentar, punya info yang lebih valid gitu ya, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.